Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza dari 10 IPA 2. Hari ini saya akan menyampaikan ceramah tentang sabar. Ya ayyuhallazina amanu sta'inuhu bis-sabrihi was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah? Apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 146, Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Arti sabar. Apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa sabar berarti rodio, ridho, tajallada, mengikat, tahammala, beratahan, ihtamala, menahan, dan dalam menghadapi sesuatu, fi hudu wa ithmi'nan, dalam ketenangan, dan duna syakwa, tanpa mengeluh. Memang tidak mudah untuk sabar, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khashi'in. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguhlah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jenis kesabaran. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub atau ayah Nabi Yusuf alaihissalam menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fashabun jami'il. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189. Waja'u ala qamisi bidamin qazib qala bal sawalat lakum anfusakum amro fasabrun jamil walahul musta'anu ala tasifun. Artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon perlindungannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf telah menjadi orang yang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf kepadanya, beliau tidak memarahi atau mencaci maki. Justru beliau berkata, sebagaimana terekam di Al-Quran, qala la tasriba alaikumul yaum yakfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Artinya, dia berkata, pada hari ini tidak ada cercaan kepada kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat 92. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Dan sungguh tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim kita menentukan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seseorang mencelanya dan mengajaknya bertengkar, maka ia hendaklah berkata,
Sesungguhnya aku orang yang berpuasa. Sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Sabar melawan godaan nafsu. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan dia berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini. Wa rawadat hulafi huwa fil batita an nafsihi wal golokotil abwaba wa qalat haita laqala ma'azi innahu rabbi ahsana maswai innahu la yufizui zalim. Artinya, dia perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Sabar menghadapi cobaan. Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran, mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.